Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Nur Hayati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 4 1 Atap Bila Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari dan selamat siang untuk kita semua. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pertama sekali, yang Bapak Kepala SMP Negeri 4 1 Atap Bila Hilir, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 4 1 Atap Bila Hilir, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 4 1 Atap Bila Hilir. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan menjalankan langkah sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hayati SPD IGP angkatan 11. Dan tak lupa pula yang seiman dengan saya, sholawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan lafaznya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang berhadir di sini dapat syafaatnya dari kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan tertib acara. Yang pertama pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada Bapak Ibu Guru, dipersilakan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Yang ketiga kata sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ini yang akan diwakili oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 4 1 Atap Bila Hilir bidang kurikulum. Kepada Ibu Indah kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Dewan Guru yang berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Kali ini kita sama-sama menyaksikan sosialisasi CGP angkatan 11 oleh peserta CGP Ibu Nur Hayati SPD dengan tema diseminasi budaya positif. Saya harap apa yang disampaikan bermanfaat dan dapat diimplementasikan ke siswa
di sekolah yang kita cintai ini, SMP Negeri 4 Pilahilir. Dengan ini kita mulai sosialisasi ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan. Masuklah kita acara yang keempat, yaitu inti atau materi dari CGP tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nurhayati SPD kepada Ibu. Iya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai, tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua bisa berkumpul. Ya Bapak Ibu, saya tahu dalam keadaan suasana siang, suasana yang sudah seharusnya Bapak dan Ibu sudah berada di rumah dalam keadaan istirahat, tapi di sini masih mau ya mendampingi untuk kemajuan sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu, perlu saya sampaikan, saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan sebagai ahli ya Bapak Ibu, kita sama. Hanya saja kita saling sharing, berbagi ilmu. Apakah nantinya sosialisasi atau diseminasi yang saya sampaikan sudah Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu kerjakan? Hanya saja Bapak Ibu tidak tahu apa sih namanya. Padahal banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita perbaiki dari budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, perlu lagi perkenalan Bapak Ibu? Saya rasa tidak ya Bapak Ibu, masa nggak kenal sama saya? Kita satu keluarga. Iya, Bapak Ibu, karena ini dalam keadaan siang, saya akan ajak dulu Bapak Ibu untuk ice breathing. Ya, ice breathingnya simple, untuk peregangan wajah saja. Nah, di situ ada motivasi senyum yang tulus untuk saudaramu adalah sedekah yang paling ringan. Nah, jadi saya ingin Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu dipersilakan berdiri sebentar. Ya, kita ambil waktu 30 detik kali 2 ya Bapak Ibu. Nah, dalam 30 detik ini saya harapkan Bapak Ibu coba berhadapan, saling berhadapan. Mungkin Ibu Tari dengan Ibu Nova, ya Ibu Linda. Ya, kalian bertiga ya Ibu ya. Iya, istrinya seperti ini ya Bapak Ibu, saling berhadapan, lihat wajah rekan kita atau keluarga saudara kita yang ada di hadapan kita. Kemudian dari senyum sederhana, ya. Jangan senyum dulu Bu, belum saya instruksikan ya, belum mulai waktunya. Senyum sederhana, semakin lebar, nampak giginya, kemudian keluarkan semua. Kalau senyum itu adalah senyum yang tulus untuk orang yang ada di hadapan kita. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke, saya hitung dari 3. 1, 2, 3. Senyum dalam hitungan 30 detik. 1, 2, pandang Bu bibirnya Bu, hidungnya, lubangnya berapa Ibu? Iya, dan sederhana ya, dari senyum sederhana kita bisa menimbulkan aura bahagia dengan memandang wajah saudara kita saja. Iya, terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk Ibu. Iya, silakan sudah duduk. Saya harapkan berdiri kembali. Kalian Bapak Ibu, kenapa saya buat seperti ini? Ini kan keadaan sudah siang, biar jangan ngantuk ya, biar jangan ngantuk. Iya, tadi sudah refreshing wajah. Saya ingin Bapak Ibu regangkan dulu otot-otot. Mungkin tadi sudah capek mengajar, ya, sudah capek mengajar, sudah capek memberikan nasihat kepada peserta didik. Saya ingin Bapak Ibu regangkan otot-ototnya, ya. Jadi kita buat ice breathing yang kedua. Bapak Ibu perhatikan dan fokus kepada saya, ya. Jangan kemana-mana pandangannya, fokus kepada saya. Ikuti gerakan saya. Sudah lihat gerakan saya, tapi yang diikuti adalah yang saya instruksikan. Oke? Gerakannya seperti ini. Marina menari di menara. Oke? Tapi pandangan ke saya semua. Oke? Marina menari di menara.
menara. Tangan dua ya Bapak Ibu. Marina menari sambil goyang ya, goyangkan biar semua rendah ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3 ya. Marina menari di menara. Marina di mana Bapak? Marina di sini ya, harus fokus ya. Oke, kita ulang lagi. Marina menari di menara. Marina menari. Iya, terima kasih. Lelah ya Bapak Ibu ya. Tapi lelahnya nanti bisa menghempaskan aura-aura kemalasan kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam ice breaking. Iya Bapak Ibu, di slide berikutnya di sini ada positive mindset. Nah di sini saya harapkan Bapak Ibu punya mindset atau pemikiran yang positif. Nah dari pemikiran-pemikiran kita yang positif maka akan berdampak dengan tingkah atau perilaku kita juga pastinya positif. Nah apa itu budaya positif Bapak Ibu? Nah di situ sudah tertulis perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Nah, ke nilai-nilai kebajikan, saya ingin tanya kira-kira satu ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang saat ini Bapak Ibu masih pegang kuat? Ya, hanya satu. Saya ingin setiap guru memberikan nilai apa yang kira-kira Bapak Ibu masih pegang kuat, yang masih Bapak Ibu pergunakan sampai sekarang sebagai seorang guru. Ya, saya mulai dari Ibu Anita. Terima kasih untuk CGP. Yang saya terapkan saat ini yaitu nilai kejujuran. Masih saya pegang. Oke, silakan Ibu. Dari saya nilai kebajikan yaitu menjalankan atau melaksanakan tanggung jawab. Iya. Lanjut Ibu. Saya nilai kebajikan Kedisiplinan. Oke. Luar biasa Ibu. Lanjut Ibu. Dari Ibu Imporis. baik nilai-nilai kebajikan yang saya terapkan adalah peduli. Peduli, ya luar biasa. Silakan. Baik, yang perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang diterapkan itu yaitu simpati. Simpati. Baik, nilai kebajikan yang saya terapkan masih saya terapkan saat ini adalah empati. Nilai kebajikan yang selama ini masih saya terapkan di lingkungan sekolah, terutama di sekolah yang kita cintai ini, yaitu adalah mengenai pendidikan karakter, sapa, senyum, salam. Oke, luar biasa. Lanjut Ibu. Terima kasih kepada Ibu CGP. Kalau saya pribadi, ya, nilai-nilai kebajikan yang sampai sekarang saya pegang yaitu yang pertama adalah percaya diri. Nah, kalau tidak percaya diri, saya mungkin tidak akan jadi anak. Nah, itu juga yang perlu ditingkatkan menurut saya seperti itu. Ya. Kalau saya sama seperti Ibu Anita, sampai saat ini masih memegang teguh tentang kejujuran. Iya, terima kasih kepada ibu-ibu cantik yang hebat. Ternyata sangat luar biasa nilai-nilai kebajikannya masih bahkan sampai sekarang tetap berjalan. Nah, itu adalah salah satu hal pencapaian yang luar biasa untuk kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu mencakup semua nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Ayo kita cek sound dulu ya Bapak Ibu. Bisa dong nyanyi profil pelajar Pancasila yang sering Bapak Ibu terapkan untuk mengingat dan merefresh pemikiran kita kembali.
Ya Bapak Ibu, masih ingat Bapak Ibu? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Oke? Nyanyi bareng-bareng biar menimbulkan lagi rasa semangatnya. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya Bapak Ibu, kita aplaus dulu untuk Bapak Ibu semua. Ya, nilai-nilai universal ini termasuklah beriman, ya, berkebinekaan global, gotong royong, inovatif, kreatif dan bernalar kritis. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai ini tetap kita pegang dan kita terapkan kepada peserta didik kita di kelas. Oke Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan berikutnya, saya perlu berikan pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan ini? Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang ada di slide? Untuk pernyataan pertama boleh acungkan tangan, setuju atau tidak ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira yang setuju ada Bapak Ibu? Ada? Yang tidak setuju? Boleh ciumkan Bu? Iya, tidak setuju ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Kira-kira Bapak Ibu di sini pernyataannya nomor 2 kira-kira setuju atau enggak? Yang setuju Bapak Ibu ciumkan? Nggak ada? Berarti ini nggak suka ya kasih reward. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu tekniknya. Kalau mungkin memberikan reward itu bagaimana, tidak memberikan reward bagaimana. Oke Bapak Ibu, berarti semuanya tidak setuju ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Kira-kira setuju Bapak Ibu? Iya, semuanya setuju. Kemudian pernyataan yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Kira-kira setuju Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perannya ini lebih dekat kepada anak sebagai teman? Kira-kira setuju Bapak Ibu? Tidak. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, dari konsep-konsep inti yang akan kita selancar pada pembahasan ini, mungkin yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan segitiga restitusi. Nah, kira-kira yang sering didengar di sini antara 6 ini yang mana Bapak Ibu? Yang sering Bapak Ibu dengar atau Bapak Ibu sudah pernah bertindak, kira-kira di antara 6 ini menurut Bapak Ibu yang sering, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Ya, menurut Bapak Ibu, menurut Ibu, kira-kira yang sudah sering Dengar. Iya, betul. Yang sering saya dengar dan sudah diterapkan gitu ya Bu ya di sekolah, disiplin positif. Disiplin positif. Ada yang lain Bapak Ibu? Dan sebelah sini, kira-kira yang belum pernah sering didengar atau rancu asing menurut Bapak Ibu yang mana? Yang belum pernah didengar atau belum kita laksanakan segitiga restitusi Bu. Iya, segitiga restitusi ya menurut Ibu. Oke. Nah, dari ke-6 nilai-nilai inti dari budaya positif ini dalam menciptakan budaya positif sebenarnya ya, karena saya sebagai guru di sini saya sudah tahu hebat yang ada di sini. Ya, sebenarnya sudah melaksanakan hal tersebut ya. Mungkin terkhusus ada guru BK juga di sini, tapi
tapi mungkin tidak tahu penempatannya di mana. Iya Bapak Ibu. Nah, inilah adalah konsep inti dalam menciptakan budaya positif. Oke? Nah, budaya positif. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira menurut pemikiran Bapak Ibu sendiri, apa itu budaya positif? Mungkin Ibu Nova bisa memberikan pendapatnya tentang budaya positif. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurhayati. Kalau menurut saya sendiri, budaya positif itu adalah budaya atau nilai-nilai yang kebaikan, ya, atau peraturan di sekolah yang ingin kita wujudkan. Seperti itu, Bu Edha. Terima kasih. Iya, terima kasih memberikan pendapatnya. Nah, budaya, ya, dari kata budaya itu adalah kebiasaan. Iya, benar sekali, kebiasaan, habit kita, ya, dalam menanamkan nilai-nilai yang seperti dibilang Bu Nova, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif yang kita terapkan. Nah, apa sih pentingnya menciptakan suasana positif, ya Bapak Ibu? Nah, pentingnya menciptakan suasana positif sesuai yang kita tahu tadi, seperti dari pernyataan Bu Anita, nilai-nilai yang dipegangnya adalah kejujuran. Itu adalah salah satu budaya positif. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki nilai-nilai kejujuran tersebut, ketika kita di dalam kelas, Bapak Ibu, ya, kita di dalam kelas, kita tinggalkan tas kita dalam keadaan di dalam tas itu terdapat uang atau dompet kita, kemudian handphone kita, ya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu percaya, ya, Bapak Ibu percaya meninggalkan tas Ibu di dalam kelas dalam posisi di dalamnya itu ada dompet, kemudian ada handphone? Kira-kira percaya nggak Bapak Ibu? Boleh Pak Husin memberikan pendapatnya? Kira-kira Bapak percaya? Padahal Bapak sudah menerapkan nilai kejujuran, ya, di sekolah, di kelas. Kira-kira Bapak percaya nggak kalau Bapak meninggalkan barang Bapak, tas yang di dalamnya mungkin ada dompet, ada handphone, padahal Bapak sudah menerapkan itu, tapi belum semua kita melaksanakan yang namanya budaya positif. Kira-kira percaya atau nggak Bapak meninggalkan barang Bapak di dalam kelas? Kalau sudah percaya, karena anak sekarang jujur. Iya, terima kasih Pak Husin. Ya, izin ya Pak. Menurut Pak Husin, ya, katanya anak sekarang jujur. Nah, itu mungkin salah satu kelebihan dari sekolah kita. Mungkin Pak Husin sebagai warga di SMP Negeri 4 sudah memantau, ya. Mungkin Bapak sudah pernah meninggalkan barang di kelas, ternyata aman saja. Nah, apakah semua kelas punya, ya? Apakah semua kelas kita sudah melaksanakan budaya positif? Apakah kita memang benar-benar percaya? Ya, saya ingin pendapat sekali lagi dari Ibu Anita, izin Ibu. Apakah benar-benar percaya kita meninggalkan kelas? Tapi kita tahu anak-anak banyak yang belum menerapkan budaya positif. Iya, terima kasih untuk Bu Nurhayati. Kalau saya tergantung, Bu. Kalau waktu masih jam pelajaran, saya tinggalkan, misalnya saya ke kamar mandi, saya percaya karena di kelas itu. Tapi waktu jam istirahat, saya tidak akan tinggalkan tas saya dengan di dalamnya itu ada barang-barang berharga lah contohnya. Saya tidak akan percaya, saya akan bawa ke kantor. Dikarenakan rasa tidak kepercayaan Ibu, karena apa Ibu kira-kira? Ya, karena tidak semua anak itu memiliki kejujuran menurut saya. Iya, terima kasih Ibu Anita, ya, dan Pak
biasa sekali jawabannya. Ya, jadi menurut persepsi ya setiap guru berbeda. Mungkin di kelasnya sudah menerapkan kesepakatan kelas dan guru tersebut percaya mungkin seluruh anaknya tidak sudah menerapkan nilai-nilai kebajikan termasuk dia kejujuran. Dan menurut Ibu Anita tidak sepenuhnya percaya karena seluruh warga terkhusus peserta didik tidak semuanya menggenggam atau memegang nilai-nilai kebajikan terutama kejujuran. Nah, kenapa saya berikan pertanyaan seperti itu? Nah, ternyata ketika sekolah yang sudah membiasakan budaya positif, orang-orang yang berada di lingkungan positif cenderung merasa lebih bahagia, nyaman, tenang, bersemangat, saling menghargai, saling percaya, ya, dan dapat meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan orang-orang sekitarnya. Nah, ini hubungannya seperti yang disampaikan Bu Anita. Nah, berarti di sekolah kita ini masih harus perlu lagi meningkatkan yang namanya kebiasaan atau budaya positif. Oke? Kemudian pertanyaan berikutnya, sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, budaya positif apa yang sudah mulai kita terapkan di sekolah kita ini, Bapak Ibu? Saya ingin jawaban dari Ibu Wakasek. Terima kasih pada Ibu Nurhayati peserta CGP akan tersebut. Baik Bapak Ibu. Nah, setelah pembahasan tentang keyakinan kelas, di sini ada prosedur pembentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi di prosedur pertama mempersilahkan warga sekolah atau peserta didik kita untuk mencurahkan ide tentang peraturan. Nah, kita sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran, ya, sebelum membuat keyakinan kelas, kita harus tanya, anak-anak, kira-kira kesepakatan atau keyakinan apa yang kalian suka, yang kalian sepakati, yang kalian bisa, jangan sampai dilanggar. Contohnya seperti itu. Kita sebagai pendidik harus tanya dulu kepada anak, kira-kira apa? Kita kasih memantik. Nah, contohnya anak-anak, jagalah kebersihan kelas. Jangan buanglah sampah pada tempatnya. Jangan pakai kata jangan. Nah, kemudian peserta didik akan mengikuti. Saya Bu, mungkin kan mengerjakan PR tepat waktu. Nah, jadi dari prosedur Ibu, ya, kita akan memilih, kita tinjau dari peserta didik dan ide kita kira-kira layak tidak sebagai keyakinan kelas, dan pilih. Mungkin dalam satu kelas banyak peserta didiknya, kita pilih 3 atau 7 saja ya Bapak Ibu, jangan banyak-banyak, karena semakin banyak kesepakatan kelas, mungkin peserta didik akan lupa dan semakin besar tingkat pelanggaran yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu, nah ketika kita sudah membuat keyakinan kelas, otomatis Bapak Ibu, mungkin dari keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, ya, mungkin ada peserta didik yang melanggar. Nah, yang melanggar, jadi di sini ada, ketika dilanggar, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik Bapak Ibu, ketika peserta didik melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, ya, peserta didik melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati, maka kita sebagai pendidik, ya, mungkin ini sama-sama menjadi bahan renungan untuk kita ya Bapak Ibu. Kira-kira mana yang sudah sering kita lakukan dan mana yang tidak boleh. Nah, di situ ada hukuman. Hukuman, ya, hukuman itu tidak berencana, bersifat satu arah, ya, bisa berupa hukuman fisik ya Bapak Ibu, kemudian psikis, yaitu mungkin omongan kita yang menyakiti hati dari peserta didik. Kemudian konsekuensi bersifat terencana
terencana, sudah disepakati, ya. Bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau lebih baik lagi, yaitu menurut Gagasan tahun 2000 tahun 2004. Nah, sekarang Bapak Ibu, ya, hukuman kita satu-satu kita bahas biar kita saling meresapi tindakan kita selama ini itu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, tindakan hukuman berfokus pada penghentian perilaku negatif dan biasanya hukuman itu hanya dibuat sepihak, guru ke muridnya. Contohnya ya Bapak Ibu, karena terlambat maka kamu harus lompat jongkok keliling kelas sambil menyebutkan saya terlambat. Nah, kenapa itu disebut hukuman? Karena di situ ada hukuman, ada bergantung pada fisik, ya. Lompat jongkok di situ ya Bapak Ibu. Nah, jadi hukuman itu yang berhubungan dengan menyakiti fisik dan psikis dari peserta didik. Kemudian ada konsekuensi. Nah, apa bedanya antara konsekuensi dengan hukuman? Nah, kalau hukuman Bapak Ibu, ya, hukuman itu sifatnya terencana. Ya, konsekuensi itu sifatnya terencana. Ketika kita membuat kesepakatan kelas, kita akan cantumkan konsekuensi apa yang akan diberikan kepada peserta didik ketika melanggar peraturan kelas tersebut. Tapi yang tidak berkenaan dengan fisik dan psikis. Contohnya ya Bapak Ibu di situ, karena kamu sudah mengotori lantai, maka kamu akan membersihkan. Nah, dari konsekuensi tersebut ada sifat pembelajarannya Bapak Ibu. Dia tidak berhubungan dengan fisik, ya, tapi ada pembelajarannya. Ketika dia mengotori, maka dia harus bertanggung jawab. Dialah yang harus membersihkan. Jadi konsekuensi itu menurut saya lebih baik daripada hukuman. Kemudian ada restitusi. Kemudian ada restitusi. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik ya Bapak Ibu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi dengan kita menerapkan restitusi, peserta didik itu merasa dia harus memang benar-benar memperbaiki kesalahannya. Dengan apa? Mungkin kita berbicara lembut kepada dia dalam menyelesaikan permasalahan. Kita tanya, apa sumber masalahnya? Apakah ada solusi? Dan bagaimana dia, apakah dia harus meminta maaf? Apakah dia akan mengulanginya lagi? Jadi ada tahapan-tahapan untuk restitusi, ya. Kalau tadi konsekuensi dia bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilakukan, restitusi proses agar pemecahan masalah, agar memberikan solusi kepada anak untuk mengatasi masalahnya. Contoh, iya Bapak Ibu, di slide berikutnya Bapak Ibu ada segitiga restitusi. Ini yang Bapak Ibu bilang tadi di awal masih asing terasa didengar, padahal mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah melakukan, cuma tidak tahu apakah itu apa namanya, ya. Segitiga restitusi, ya, itu langkah-langkahnya adalah menstabilkan identitas. Dari menstabilkan identitas, ya Bapak Ibu, ketika si anak berbuat kesalahan, ya, contoh Bapak Ibu, di kelas dia ribut ketika guru sedang menjelaskan. Nah, bagaimana menstabilkan identitasnya Bapak Ibu? Kita tanya, saya tahu nggak, setiap orang pasti punya kesalahan. Saya tahu itu. Ibu juga pernah dulu waktu sekolah ribut di dalam kelas. Sudah? Itu kita menstabilkan dulu, menstabilkan identitas. Kemudian saya tahu, nah, kamu bukan satu-satunya orang yang ribut
loh di dalam kelas. Oh ibu, banyak juga temanku, ya. Tapi pada saat itu kita kan sudah membuat keyakinan kelas, gitu ya Bapak Ibu. Kita stabilkan dulu identitas, jangan langsung kita judge, ya. Jangan langsung, oh kenapa ribut? Kita kan tidak tahu apa penyebab dia ribut, ya, atau mungkin diganggu oleh teman atau ada hal yang lain. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, ribut di dalam kelas itu sudah termasuk tindakan negatif, ya. Itu adalah tindakan yang salah. Kita perlu menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gini, kalau dia ribut di kelas, ya, memvalidasi tindakan yang salah. Kita tanya kepada anak, nah, ribut itu kira-kira menurut kamu baik enggak? Menghargai gurumu tidak? Kita tanya, jangan langsung judge ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita menstabilkan identitas, nah, tindakan yang salah itu tadi kita validasi. Kenapa kamu berbuat ribut? Kenapa kamu sampai berbicara? Kenapa sampai mengganggu konsentrasi ibu pada saat mengajar? Mungkin dia akan menjawab, iya bu, si Anu buat lucu-lucu, jadi saya ketawa bu. Iya bu, si ini ngajak cerita, jadi saya cerita. Kita harus tahu, ya, masalahnya apa. Jangan langsung dijudge ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ketika tadi kan sebelum pembelajaran dimulai atau di awal kita perkenalan, saya guru bahasa Inggris di kelas kalian. Sebelum kita memulai kelas, kita buat kesepakatan pembelajaran bahasa Inggris dulu. Ya, contoh, ya, sebagai contoh saya tadi, kalau guru menjelaskan tidak boleh ribut, ya, harus diam, harus memperhatikan. Ketika menyuruh menulis, sudah menyuruh menulis baru boleh menulis. Seperti itu ya, itu kan kesepakatan kita bersama. Nah, kita tanya, kenapa ribut, ya? Kita tanya, kesepakatan mana yang kau langgar? Kita tanya lagi, kan kita sudah buat kesepakatan. Kesepakatannya saling menghargai, contohnya, atau memperhatikan ketika guru menjelaskan. Itu kesepakatan kita, karena kita sebagai guru mapel juga punya kesepakatan di kelas ya Bapak Ibu. Nah, jadi jangan langsung kita menyalahkan anak itu. Kita tanya lagi kembali, kita telusuri dari 3 tahapan restitusi ini ya Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan hal tersebut, cuma hanya saja kita kurang, ya, kita kurang. Mungkin selama ini setelah kita tanya, kita salahkan, kita beri konsekuensi. Nah, tapi dengan tahapan ini Bapak Ibu membuat peserta didik itu tidak merasa gagal, ya, tidak merasa gagal sebagai peserta didik, tidak merasa tetap memiliki confidence atau kepercayaan diri sebagai peserta didik. Nah, berikut Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang sudah saya laksanakan di kelas. Ya, baik Bapak Ibu, ini saya tampilkan contoh, ya, yang sudah saya laksanakan tentang segitiga restitusi. Guys, we learn about breathing, but now, ya, I will check your homework. Okay, sorry. Okay, please come here. Okay, Olive dan Mimi, ya. Kamu kan tahu kan itu lagi kapan? Udah dijelaskan. Nah, kamu mau mana? Apa? Lagi apa? Kalian bahas? Bahas Manfiro. Bahas Manfiro. Apakah itu harus dibahas pada saat pembelajaran? Jelaskan semuanya. Kenapa kalian berbicara terus, ya, saat guru menjelaskan? Tahu nggak kesalahannya? Apa? Iya, berbicara pada saat guru menjelaskan. Yang lain dengar ya Kak ya, biar tidak mengulangi kesalahan sama seperti Olive dan Bibi. Kemudian, ya, tahu nggak kesepakatan kita kan sudah berkesepakatan kelas kan? Ketika kalian mau belajar bahasa Inggris, kita sudah ada kesepakatan kelas untuk
pelajaran bahasa Inggris. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang sudah kalian lakukan? Iya, cara kesepakatan berbicara ribut ketika guru menjelaskan. Seharusnya kesepakatan kelasnya bagaimana? Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Itu kesepakatan kelas kita kan, saling menghargai. Benar nggak? Iya. Jadi bagaimana kalian agar bisa merubah perilaku itu? Baik Bapak Ibu, di slide berikutnya kita akan berselancar tentang 5 posisi kontrol guru. Ya, 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira posisi yang mana yang saat ini Bapak Ibu miliki? Apakah posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, dan sebagai pemantau serta sebagai manajer? Nah, kalau sebagai penghukum ya Bapak, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, verbal itu yang fisikis ya Bapak Ibu. Posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi menghukum biasanya nada suaranya tinggi, gitu ya Bapak Ibu, karena kita beranggapan kita itu di depan peserta didik harus tegas, ya, nada bicaranya tinggi, kemudian matanya melotot, ya, biar anak itu takut bahwasanya kita memang benar-benar marah. Kemudian jari biasanya menunjuk-nunjuk, ya. Sebagai contoh kalimat terlambat lagi. Contoh ini posisi si anak ini lagi datang terlambat. Langsung kita, kalau kita sebagai penghukum, kita langsung memperlihatkan posisi kita. Ya, matanya melotot, kemudian apa tadi Bapak Ibu? Nada suaranya tinggi atau keras ya Bapak Ibu, kemudian menggunakan gestur tubuh seperti tangan menunjuk. Nah, posisi seperti itu adalah posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu sendiri yang menilai apakah Bapak Ibu ada di posisi tersebut atau tidak. Kemudian, nah biasanya posisi menghukum ini Bapak Ibu ya berakibat kepada anak, mungkin anak rasa kepercayaan dirinya hilang karena mungkin Bapak Ibu berbicara keras didengar dengan teman-temannya, yaitu akibat bagi peserta didiknya. Kemudian, ya ini Bapak Ibu tinggal menilai apakah Bapak Ibu di posisi tersebut. Kemudian membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut menggunakan kehalusan yang membuat peserta didik merasa tidak nyaman. Kemudian menimbulkan rasa kasihan dan bersalah. Ya Bapak Ibu, contohnya seperti ini. Jadi kalau anak Bapak Ibu ya mungkin di kelas kita sudah memulai pembelajaran, peserta didiknya datang terlambat ke pintu, ya kan? Padahal kita sudah berulang kali mengingatkannya agar tidak terlambat. Nah, bagaimana action kita membuat si anak itu merasa bersalah? Mungkin Bapak Ibu mencetuskan kalimat-kalimat lembut yang memelas ya Bapak Ibu, biar anak itu kasihan. Kok terlambat lagi sih nak? Ibu sebagai wali kelasmu sudah bolak-balik ditegur. Apa kamu gak kasihan kok ibu? Gitu ya Bapak Ibu. Jadi si anak ini merasa ya selama ini ternyata dia sudah membuat kesalahan kepada wali kelasnya. Itu yang membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya ada sebagai teman. Ya Bapak Ibu, apakah posisi kontrol Bapak Ibu berperan sebagai teman untuk peserta didik? Nah biasanya posisi ini tidak akan menyakiti murid. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ya Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan
kalau si anak terlalu dekat kepada kita, ya kan? Mungkin hari ini dia terlambat, kita sampaikan dia, udah ibu amankan absenmu, karena dia merasa teman, udahlah kamu besok terlambat lagi ya. Ibu itu enaknya bukannya marah-marah. Nah, jadi seperti itu kalau kita membuat posisi kita sebagai teman, kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau, ya Bapak Ibu hanya mengingatkan kesepakatan apa, keyakinan apa, kemudian peraturan apa yang dilanggar tanpa memberikan solusi. Yang hanya memantau, menanyakan kepada peserta didik, kenapa kau melakukan kesalahan itu, kenapa kau terlambat? Sudah tahu kan kalau terlambat itu melanggar peraturan sekolah, tapi tidak memberikan solusi yang terbaik bagi peserta didik. Dan yang terakhir, berperan sebagai manajer. Ya, posisi terakhir yaitu adalah manajer, adalah posisi di mana guru membuat suatu kesepakatan bersama murid, mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya. Tentu saja mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi ketika posisi kita sebagai manajer, kita tidak langsung menjudgment atau memberikan punishment kepada peserta didik, tapi kita menelusuri sebab apa yang melakukan atau melanggar budaya atau keyakinan kelas tadi itu. Baik Bapak Ibu, untuk lebih memahami lagi, saya akan tampilkan sebuah video ya tentang 5 posisi kontrol. Ya, baik Bapak Ibu, untuk memantapkan ya persepsi kita, di mana posisi kita di antara 5 posisi kontrol guru, ya saya akan tampilkan dan saya paparkan video animasi tentang gambaran 5 posisi kontrol guru. Seperti ini ya Bapak Ibu. Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong, kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore nemenin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu.
Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, video yang saya tampilkan video animasi tadi. Nah kira-kira saya mau tanya ya, kenapa tadi nggak langsung saya bahas? Saya ingin tes dulu tingkat peningatan Bapak Ibu. Di video pertama kira-kira kontrol sebagai apa? Sebagai penghukum. Iya tadi di situ ya, ketika anak terlambat terus diberikan konsekuensi menulis ya kalimat 100 kali, kemudian itulah tingkat penghukumnya, memberikan konsekuensi. Kemudian video yang kedua kira-kira tentang apa Bapak Ibu? Iya, membuat anak merasa bersalah. Guru memberikan flashback, apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Jadi seperti itu, ada kalimat guru yang membuat peserta didik itu merasa bersalah ketika dia melakukan melanggar keyakinan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kira-kira videonya tentang posisi kontrol apa? Guru sebagai teman. Iya. Tadi ada efeknya nggak kira-kira kalau kita sebagai teman pada video animasi yang terakhir ya, peserta didik bagaimana responnya ketika guru tos dulu, kan kita kan teman. Apa akibat bagi peserta didik? Iya. Peserta didik jadi nggak ada takut, malah dia berpikir dalam hati, iya ibu ini baik kali, besok terlambat lagi lah nggak marah kan ibu ini. Jadi dia Bapak Ibu. Kemudian video yang keempat, tadi guru penjas ya kan? Kira-kira itu sebagai apa? Iya, sebagai pemantau, hanya menanya kesalahan peserta didik tanpa memberi solusi untuk memecahkan masalah dari peserta didik. Dan video yang kelima, Bapak Ibu, tentang iya, guru diposisikan sebagai manajer, memberikan apa Bapak Ibu? Solusi bagi peserta didik agar peserta didik bisa keluar dari masalah yang dihadapi. Nah Bapak Ibu, sekarang apakah Bapak Ibu sudah meresapi? Sudah di mana sih posisi saya saat ini? Apakah sebagai penghukum, sebagai teman, kemudian sebagai manajer, apakah sebagai pemantau atau sebagai pembuat rasa bersalah? Sudah tahu posisi ibu masing-masing? Oke, saya pengen tahu pendapat yang masing-masing ya Bapak Ibu. Kira-kira posisi Ibu Atika yang lebih cenderung yang selama ini Ibu Atika miliki sebagai apa Ibu Atika? Ya, saya sebagai seorang guru, posisi yang mungkin sudah pernah saya lakukan yaitu sebagai seorang seperti seorang manajer lah ya Bu ya, dibilang ya udah sebagai saya seorang guru BK, jadi di situ saya merasa saya sudah melaksanakan seperti seorang manajer. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Atika. Ya, Ibu Atika. Matikan. Ibu Atika adalah sebagai pendidik ya, terkhusus di BK, bimbingan konseling. Ya, mungkin Ibu Atika sudah paham dan sudah melaksanakan 5 posisi kontrol ini, posisi yang di manajer. Gitu ya Bu Atika ya. Boleh lagi satu orang lagi, satu guru. Gimana Ibu? Ya, saya sering posisi saya sebagai penghukum ya. Sejauh ini saya sering melakukan sebagai penghukum. Iya Ibu. Kira-kira Ibu kan sudah mencurahkan pendapat Ibu selama ini sebagai penghukum. Kira-kira ada nggak dampak positif dari Ibu posisi Ibu sebagai penghukum dan akibat untuk anak ada tidak?
yang ibu rasakanlah sekarang. Setelah ibu mempelajari ini, kira-kira sebagai penghukum itu ada nggak dampak negatifnya? Ada. Dampak negatifnya ada. Anak jadi merasa takut saya. Anak jadi takut sama saya. Menghindar ketika melihat saya. Yang sering saya rasakan. Ya, sepertinya menarik ini ya Ibu. Saya mau tanya lagi, kira-kira setelah kita mempelajari ya Bu ya, setelah ada sosialisasi ini, apakah Ibu akan tetap menjaga konsisten Ibu sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum, atau Ibu mau berpindah? Saya rasa saya akan berpindah, tidak jadi penghukum lagi. Ya. Tidak enak kayak jadi penghukum. Anak takut sama saya Bu ya. Mungkin ke depan saya akan mengganti menjadi manajer mungkin. Iya, berikan dulu tepuk tangan dan semangat. Iya, Ibu Rita mau mencurahkan idenya? Iya. Udah lepas ya Bu ya? Baik Bapak Ibu, kita ada di slide terakhir ya, dunia berkualitas. Saya harap Bapak Ibu semua mau mencurahkan idenya ya, mencurahkan pendapatnya. Yang saya harapkan yang seperti yang Bapak Ibu rasakan saat ini. Iya, di statement yang pertama, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup? Boleh disebut ya Bapak Ibu ya. Kalau mau keluarga, saya pengen disebut ya, keluarga itu yang bagaimana, karena lingkup keluarga itu besar. Kira-kira siapa yang ingin ini? Oke. Oke, terima kasih kepada Ibu Nurhayati. Untuk pertanyaannya, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, kalau menurut saya pribadi yang paling penting. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurhayati SPD. Baiklah Bapak Ibu Guru, demikianlah kegiatan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu CGP, Ibu Nurhayati SPD. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Nurhayati dapat kita terapkan dan kita laksanakan di sekolah kita yang tercinta ini. Demikian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang buat kita semuanya. Di sini saya guru SMP Negeri 4 Satu Atap di Hilir dan sekaligus Wakasek Kesiswaan. Saya sangat mendukung atas diseminasi budaya positif yang fasil oleh Ibu Nurhayati CGP Angkatan 11. Saya berharap dengan sosialisasi ini bisa membawa dampak perubahan bagi warga SMP Negeri 4 Satu Atap Bilailir, membudayakan budaya positif dan mengimbas pada peserta didik. Saya bangga dengan rekan saya Ibu Nurhayati SPD sebagai CGP di SMP Negeri 4 Bilailir. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, we will learn about breathing, but now, I will check your homework. Okay, sorry. Then we will. Okay, please come here. Olive dan Mimin, ya. Kamu tadi tahu kan ibu lagi ngapain? Lagi menjelaskan. Nah sekarang ibu mau tanya, apa? Kalian ibu tanya apa? Apa yang kalian bahas? Membahas virus. Apakah itu harus dibahas pada saat jam pelajaran? Nah sekarang ibu mau tanya, kenapa kalian berbicara terus, ya? Saat guru menjelaskan, tahu nggak kesalahannya? Apa? Ya, berbicara pada saat guru menjelaskan. Yang lain dengar ya nak ya, biar tidak mengulangi kesalahan sama seperti Olive dan Mimin. Kemudian, ya, tahu nggak kesepakatan kita kan sudah buat kesepakatan kelas kan? Ketika kalian mau belajar bahasa Inggris, kita sudah ada kesepakatan kelas untuk mata pelajaran bahasa Inggris.
Nah, kira-kira kesepakatan apa yang sudah kalian lakukan? Iya, melanggar kesepakatan berbicara ribut ketika guru menjelaskan. Seharusnya kesepakatan kelasnya bagaimana? Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Itu kesepakatan kelas kita kan, saling menghargai. Benar nggak? Iya. Jadi bagaimana kalian agar bisa merubah perilaku itu? Meminta maaf, kemudian dan tidak melakukannya kembali. Oke. Untuk saat ini, ya, Ibu maafkan kalian. Tapi Ibu harap kalian tidak boleh lagi mengulangi hal yang sama, ya. Karena ketika kalian mendengarkan, keuntungan untuk kalian apa? Kalian bisa paham tinggi, ya. Bisa paham tentang pembelajaran. Oke, ingat, kesepakatan yang sudah kita buat harus kalian laksanakan. Dan jangan diulangi untuk permasalahan yang sama. Oke, begitu juga dengan teman-teman semua harus bisa melakukan kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke, silakan kembali ke panggung. Demikianlah hasil video aksi nyata saya tentang diseminasi budaya positif. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.